Halo teman-temanku, Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi Quizzes sebagai bahan tambahan dalam kita melakukan pengambilan nilai untuk siswa-siswa kita. Semoga materi yang telah saya siapkan ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama kita berangkat dulu ke Google dan kita tulis di pencariannya, yaitu kita tulis Quizzes. Nah, setelah kita cari Quizzes, kita langsung masuk ke Quizzes, free quizzes for every student. Kita masuk ke sini, kita klik, lalu kita tunggu loadingnya hingga muncul tampilan awal. Tampilan awal biasanya, nah yang ini karena saya sudah masuk di Quizzes punya saya, maka tampilan awalnya saya logout dulu biar teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu bisa mengetahui bagaimana tampilan awal dari Quizzes itu. Jadi ketika kita klik yang tadi, yang Quizzes itu, tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, tampilan awalnya adalah Quizzes for work or for school. Terus segala macamnya. Kemudian, kalau Bapak dan Ibu ingin mendaftar, pastikan mengklik sign up. Nah, nanti dari klik sign up, diisi emailnya, data pribadi, dan segala macam, diikuti saja sampai dengan masuk ke bagian awal. Nah, karena saya sudah punya akun di Quizzes, maka saya hanya tinggal perlu login saja. Nah, nanti setelah Bapak dan Ibu mendaftar dan mengklik dan sudah selesai dan mengklik bagian login, kita akan disuruh memilih login boleh menggunakan email ataupun menggunakan akun Google. Saya pilih menggunakan akun Google. Saya pilih menggunakan akun Google yang biasa saya pakai. Nah, setelah masuk ke tampilan awal seperti ini, nanti akan ada pertanyaan, apa yang akan kamu ajarkan hari ini? Nah, karena nanti berhubungan dengan materi yang akan saya berikan, question yang akan saya berikan untuk siswa. Karena saya ingin membuat materi milik saya sendiri sebagai bahan percobaan hari ini ya, saya maka akan membuat. Saya pilih di sini buat. Kalau misalkan Bapak Ibu masih menggunakan versi Quizzes berbahasa Inggris, maka tinggal pergi ke pengaturan atau ke settings dan ubah language-nya menjadi bahasa Indonesia atau mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kita buat. Nah, nanti di Quizzes ini kita bisa membuat dua bagian. Kita bisa membuat materi, ini adalah program beta dari Quizzes. Jadi kita bisa memberikan materi untuk siswa-siswa kita ataupun bisa juga langsung memberikan quiz. Quizzes ini terutama digunakan untuk memberikan quiz karena dari dulu dia sudah digunakan memang untuk memberikan quiz kepada siswa. Jadi saya pilih quiznya dulu. Nah, oke. Berikan nama kuis ini. Misalkan saya akan memberikan kuis untuk pelajaran IPA. Maka misalkan saya mempelajari, ini sebagai percontohan ya, saya akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Gitu. Atau nama kuisnya kuis mengenai ekosistem. Nah, subjeknya berarti subjeknya adalah pelajaran IPA, berarti saya masuknya ke pengetahuan alam. Saya pencet pengetahuan alam dan saya klik selanjutnya. Nah,
Nanti soal-soal yang bisa kita berikan kepada siswa itu bisa berupa pilihan ganda, bisa kotak centang. Kalau pilihan ganda ini berarti nanti siswa memilih satu jawaban dari pertanyaan yang sudah kita siapkan. Untuk kotak centang ini berarti dia bikin isian nanti. Manakah pilihan di bawah ini yang termasuk ke dalam bagian-bagian ekosistem? Nanti siswa mencetak yang mana saja. Kemudian ini adalah isi bagian yang kosong. Biasanya ini untuk isian soal-soal bahasa Inggris untuk fill the blank, atau untuk soal-soal bahasa Indonesia mengisi bagian yang kosong pada sebuah kalimat atau paragraf. Di sini ada polling atau pemilihan. Ini biasanya ditanyakan untuk dibuat untuk menanyakan bagaimanakah perasaan siswa gitu dan segala macamnya. Nah, ini adalah soal esai terbuka berakhir kata-katanya. Ini adalah merupakan soal isian. Jadi di kuisis ini juga kita selain bisa memberikan soal pilihan ganda, soal berupa kuis kontak centang, bisa juga fill the blank, dan bisa memberikan soal esai. Oke. Pertama-tama saya akan menambahkan soal pilihan ganda. Misalkan saya ingin memberikan 5 soal pilihan ganda kepada siswa. Tinggal saya klik pilihan ganda, lalu saya tulis. Nah, misalkan soalnya adalah apakah yang termasuk unsur biotik pada ekosistem. Nanti pilihan yang pertama, misalkan saya tulis, ini untuk pertanyaan pertama ya, soalnya berupa soal pilihan ganda. Apakah termasuk unsur biotik pada ekosistem? Misalkan saya pilihan pertamanya adalah batu, lalu tanah, lalu air, lalu rumput. Nah, jawabannya adalah rumput. Maka saya centang di sini centang hijau pada jawaban rumput, artinya jawabannya adalah berupa rumput. Nanti kalau soalnya ada gambar, bisa diupload berupa media, bisa memasukkan image atau gambar ataupun audio dan video. Tinggal diklik di sini dan diupload. Pilihan jawabannya pun juga bisa berupa gambar, jadi tinggal diklik di sini. Untuk soal matematika, untuk penulisan rumusnya bisa menggunakan fungsi fx. Gitu. Nanti waktu pengerjaannya jadi ini adalah tampilan yang muncul di handphone siswa nanti di rumah. Jadi di HP siswa nanti apakah yang termasuk unsur biotik pada ekosistem? Nanti dia memilih adakah batu, tanah, air, atau rumput. Nah, nanti siswa tinggal mengklik salah satu. Untuk pengerjaannya, waktu pengerjaannya bisa kita tandai di sini. Bisa 30 detik, bisa 20 detik, 45 detik, dan seterusnya. Karena ini soalnya soal mudah, saya buat misalkan jawabannya dijawab ya 20 detik saja. Berarti kalau sudah selesai saya buat soal pertama, saya simpan. Nah, seperti ini. Ini saya sudah punya soal pertama. Kalau misalkan saya mau buat soal lagi, saya tinggal pilih. Mau bikin soal kotak centang misalkan. Saya klik di sini kotak centang. Nah, lalu di sini saya buat nanti kotak centangnya. Misalkan tandai manakah yang termasuk unsur biotik. Jadi nanti siswa akan melakukan centang di pilihan jawabannya. Misalkan di sini ada air, cacing, rumput, angin. Jawabannya nanti adalah cacing dan rumput. Maka kita buat tanda hijaunya di cacing dan rumput. Berarti siswa nanti harus menjawab 2 buah jawaban ini, dan waktunya saya kasih 45 detik untuk pengerjaannya. Kalau sudah selesai, saya buat seperti ini, saya simpan. Oke. Nah,
Bagaimana kalau misalkan saya tidak punya ide bagaimana untuk membuat soal? Saya bisa mengambilnya dari soal-soal yang sudah tersedia. Tata caranya, ini kan kalau buat soal baru kan pilih dari bawah nih. Bisa soal berupa pilihan ganda, kotak centang, ataupun esai. Nah, saya misalkan mengambil dulu deh soal esai. Terbuka berakhir. Nah, nanti jawaban yang buat siswa adalah diketik sama dia dari handphonenya. Misalkan pertanyaannya adalah jelaskan pengertian ekosistem menurut pendapatmu. Nah, nanti jawabannya tidak usah kita isi. Nah, misalkan pilihan jawabannya dia mengisi 3 menit. Dia punya waktu 3 menit untuk mengetik jawaban penjelasannya dia. Jadi dia nanti kalau dia mau searching atau mau nyontek dari internet tidak keburu waktunya. Itu kesimpan. Nah, dari sini saya udah punya 4 soal mengenai ekosistem. Saya udah kehabisan ide, misalkan saya tidak tahu mau buat soal apa lagi. Saya bisa mencarinya dari soal-soal yang tersedia. Caranya dengan menggunakan teleport. Saya pencet di sini teleport. Nah, di sini nanti akan muncul soal-soal yang telah atau udah pernah dibuat sama orang lain. Di sini nih ada tulisannya komponen abiotik pada ekosistem yang tampak pada gambar di samping adalah, nah, ini gambarnya kan ada nih, ada pilihan jawabannya udara, tanah, cahaya, mineral. Saya mau ambil soal ini, saya tinggal tambahkan, saya pencet tambah. Kalau udah saya pencet tambah, dia nanti bergerak masuk ke dalam soal saya yang saya punya. Tuh. Kalau sudah selesai, saya klik panah untuk menutupnya. Dan saya lihat tuh, saya berarti udah mengambil soal yang udah disediakan sama orang lain yang juga membuat soal di Quizzes, seperti itu. Nah, nah, saya sudah membuat 5 soal. Misalkan di sini ada tanda nih, soal kualitas Quizzes. Kalau kita mau membuat soal yang berkualitas, kita harus pilih nama kuis yang relevan. Misalkan kuisnya ekosistem namanya. Nanti soal-soalnya berkaitan dengan ekosistem. Sekarang tambahkan gambar Quizzes. Nah, di sini gambar Quizzesnya belum ada. Saya klik tambahkan. Lalu saya pilih misalkan gambarnya itu kan tadi mengenai materi saya adalah mengenai ekosistem. Berarti saya cari dari laptop saya gambar-gambar yang berkaitan dengan ekosistem. Nah, misalkan ini gambar yang berkaitan dengan ekosistem. Ini sebagai percontohan aja ya, jadi gambar mengenai ekosistemnya disiapkan dulu. Misalkan gambarnya ini. Diklik salah satu, lalu pilih bahasa untuk